Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Amsal pasal yang ke-27. Amsal 27, kita akan membaca ayat yang ke-5. Amsal 27 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Bapak Ibu, kalau kita membaca Amsal 27 banyak berbicara tentang relasi, persahabatan, dan hikmat praktis dalam hidup. Ayat ini kalau kita memperhatikan menegaskan bahwa nilai kasih itu diukur dari dampaknya, bukan dari niat tersembunyi, tetapi dari dampak yang ditimbulkannya. Nah, saudara, pagi ini kita memberikan topik renungan kita adalah kasih yang berani menegur dalam kebenaran. Kasih yang berani menegur dalam kebenaran. Saudara, Amsal ini menyingkap paradok kasih. Paradok kasih. Yang paling mengasihi tidak selalu yang paling menyenangkan. Sudah perhatikan dengan baik. Yang paling mengasihi tidak selalu yang paling menyenangkan. Kasih yang hanya ingin menjaga perasaan seringkali berakhir pada pembiaran. Ya, karena menjaga perasaan, takut tersinggung, takut marah, jadi terjadi pembiaran. Sementara pembiaran yang terus-menerus justru mematikan pertumbuhan rohani. Teguran yang benar bukanlah ledakan emosi atau penghakiman secara moral. Kadang orang merasa, oh saya menegur dengan benar, ya, tapi marah-marah seperti itu ya. Teguran yang benar itu adalah tindakan kasih yang rela menanggung risiko. Kenapa? Karena bisa disalahpahami demi kebaikan yang lebih besar. Nah, saudara, itu makanya ketika kita berbicara tentang kasih dan kekudusan, itu tidak dapat dipisahkan. Kasih dan kekudusan itu tidak bisa dipisahkan. Karena kasih yang sejati selalu mengarah pada perubahan hidup, pembaharuan, transformasi kan? Karena itu menegur dalam kebenaran adalah partisipasi dalam karya anugerah Allah yang membentuk, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita untuk hidup benar. Anugerah yang tidak hanya mengampuni, tetapi juga memperbaharui. Bapak Ibu, ketika kita berbicara teguran, teguran sebenarnya menjadi sarana rahmat ketika ia lahir dari hati yang telah lebih dulu dikoreksi oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, teguran menjadi sarana rahmat ketika ia lahir dari hati yang telah lebih dahulu dikoreksi oleh Tuhan. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang kasih, kasih yang berani menegur juga menuntut kerendahan hati. Ia tidak berdiri di atas, melainkan di samping. Kasih yang berani menegur. Karena ketika kita berdiri di atas, kita akan lebih cenderung menghakimi dan menghukum. Tapi kita berdiri di samping, letakkan diri sejajar.
Saudara, banyak orang berpikir ya yang salah karena selalu beranggapan bahwa orang yang mengasihi kita itu selalu menyenangkan kita. Maka tidak jarang ya orang-orang yang merasa kenapa di dalam keluarga pun sama kan? Seperti dalam khotbah minggu kemarin saya singgung saudara, kadang dalam setiap kehidupan keluarga pun merasa kenapa ketika ditegur oleh pasangan kita justru tidak senang. Sebaiknya atau seharusnya kita senang. Karena itu kasih. Karena orang yang mengasihi kita pasti menginginkan yang terbaik terjadi dan dialami oleh kita. Orang yang mengasihi akan selalu ingin melihat orang yang dikasihinya mengalami hal yang lebih baik dalam hidupnya. Nah, saudara, makanya ketika kita berbicara tentang orang yang mengasihi, di dalam paradok yang disampaikan oleh Amsal, orang yang mengasihi tidak selalu menjadi orang yang menyenangkan kita. Orang yang mengasihi kadang-kadang mungkin menjengkelkan kita, menegur kita, mengingatkan kita, membimbing kita, mengarahkan kita. Kenapa? Karena memang mereka mengasihi kita. Kasih itu terwujud juga melalui apa? Keinginannya supaya kita menjadi lebih baik. Maka kasih yang sejati bukan sekedar menjaga perasaan, menjaga suasana indah, menyenangkan kita dengan hal-hal yang palsu, yang sementara, yang semu. Saudara, sekali lagi, kasih yang berani menegur juga menuntut kerendahan hati. Dalam relasi berkomunitas, seringkali orang gak mau ambil resiko. Karena menegur selalu atau sering kali resikonya tidak disukai orang. Maka kadang dalam komunitas yang belum akrab sekali, atau dalam komunitas seringkali orang justru menghindari hal ini, saudara. Saudara, tapi pagi ini firman Tuhan berkata demikian, ya. Teguran yang nyata, ya, yang nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Teguran yang nyata-nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Kasih yang tidak berani menegur sebetulnya kehilangan maknanya. Hikmat sejati berani menyakiti sesaat demi kebaikan yang kekal. Jadi kasih yang tidak berani menegur ya kehilangan maknanya. Karena hikmat sejati itu berani menyakiti sesaat demi kebenaran atau kebaikan yang kekal. Saudara, ketika kita berbicara tentang kasih, ya, tadi saya katakan ketika kita mengasihi, kita dituntut untuk rendah hati. Kita tidak berdiri di atas, melainkan di samping. Menyadari bahwa kita semua adalah peziarah yang sedang dibentuk. Berarti meletakkan diri sama. Itu juga yang kalau sudah memperhatikan natur atau apa yang selalu disampaikan para nabi. Yesaya rupanya, umpamanya, aku ini orang najis bibir dan aku tinggal di antara mereka yang najis bibir. Semua meletakkan diri sebagai atau sesuai atau setara dengan mereka yang dikasihi. Tujuan teguran bukan kemenangan argumen. Teguran karena kasih bukan berbicara menang argumen, tetapi teguran itu tujuannya pemulihan. Ya, sekalipun kadang orang yang kita tegur ngajak berdebat kan, bahkan ngajak bertengkar kan. Tetapi teguran itu tujuan pemulihan, perbaikan, transformasi, pembaharuan. Teguran bertujuan juga memulihkan relasi, bukan menunjukkan siapa yang benar, tetapi menolong sesama. Kembali setia pada kebenaran Tuhan,
Dan disinilah kasih menjadi kudus dan kekudusan menjadi penuh kasih. Kasih menjadi kudus dan kekudusan menjadi penuh kasih. Kiranya Tuhan memampukan kita semuanya untuk hidup di dalam kasih yang berani menegur bagi kebaikan dan pemulihan relasi kita dengan Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Allah sumber kebenaran dan kasih, sucikan hati kami agar setiap teguran yang kami sampaikan lahir dari kasih-Mu. Bukan dari ego kami, bukan dari kesombongan kami. Bentuklah kami menjadi umat yang berani berkata benar dan rendah hati untuk dikoreksi. Pakailah kami sebagai alat pemulihan, bukan batu sandungan. Di dalam Kristus kami berdoa.